Halo semuanya, pernah nggak sih kamu lihat bulan di langit malam, tapi warnanya bukan putih keperakan seperti biasa, melainkan merah menyala? Fenomena ini sering disebut bulan darah atau blood moon. Nah hari ini kita akan kupas tuntas sains di balik pemandangan kosmik yang super dramatis ini. Siap? Yuk kita mulai. Ini dia pertanyaan utamanya. Kalau dipikir-pikir secara logika, waktu bulan masuk ke bayangan bumi, harusnya kan dia jadi gelap total, hilang gitu aja. Tapi kok malah jadi merah menyala? Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita pecahkan misteri ini bareng-bareng. Oke, kita selami lebih dalam ya. Untuk bisa ngerti kenapa warnanya merah, kita harus paham dulu dasarnya. Ini semua tentang sebuah tarian kosmik yang presisi banget, antara matahari, bumi, dan bulan. Gampangnya gini, ini semua soal posisi. Coba bayangin matahari, bumi, sama bulan itu lagi pas banget segaris lurus, dengan bumi kita persis di tengah-tengahnya. Nah, saat itulah planet kita ini ngeblokir cahaya matahari dan bikin bayangan raksasa di luar angkasa. Dan kebetulan, bulan lewat persis di bayangan itu. Tapi tunggu dulu, bayangan bumi itu ternyata nggak sesimpel area gelap biasa loh. Bayangan ini punya struktur yang cukup kompleks. Dan dengan memahami struktur ini, kita bisa ngerti kenapa ada berbagai jenis gerhana yang bisa kita lihat. Coba deh anggap umrah ini sebagai inti dari bayangan. Ini adalah zona paling gelap, area VIP, di mana pertunjukan utamanya, yaitu warna merah dramatis itu, bisa terjadi. Jadi, umrah ini adalah kuncinya. Nah, di sekitar umbra tadi ada area yang lebih terang, namanya penumbra. Ini lebih kayak area remang-remang gitu, bukan gelap total. Malah perubahannya itu samar banget. Sampai-sampai kalau kamu nggak tahu lagi ada gerhana penumbra, kamu mungkin nggak akan sadar sama sekali. Baiklah, sekarang kita udah kenal sama umbra dan penumbra. Dengan bekal ini, kita udah siap nih buat ngebedain berbagai jenis gerhana. Anggap aja ini kayak panduan lapangan buat para pengamat langit. Jadi, berdasarkan interaksi bulan dengan dua bagian bayangan tadi, kita punya 3 jenis gerhana. Ada gerhana total, ini yang paling spektakuler, terjadi pas bulan nyelam sepenuhnya ke dalam umbra. Terus ada gerhana sebagian, pas bulan cuma nyolek sedikit umbra. Dan yang terakhir, gerhana penumbra, yang paling malu-malu, di mana bulan cuma melintas di bayangan luar yang lebih redup. Dan kalau kita lihat frekuensinya selama rentang waktu 5.000 tahun, ini mungkin agak mengejutkan. Ternyata, gerhana total yang paling sering kita omongin dan tunggu-tunggu, sebenarnya adalah yang paling jarang terjadi loh. Cuma sekitar 29% dari semua gerhana bulan. Gerhana total itu bukan kayak saklar lampu ya, yang langsung klik on atau off. Ini tuh sebuah perjalanan. Prosesnya pelan-pelan. Dimulai saat bulan masuk ke bayangan luar yang remeng-remeng, terus mulai kelihatan tergigit sama bayangan inti yang gelap, sampai akhirnya mencapai puncak kemerahannya di tengah, lalu perlahan-lahan keluar lagi. Keseluruhan proses ini bisa makan waktu berjam-jam dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kita sampai ke inti dari misteri kita. Kenapa gerhana total bikin bulan jadi warna merah? Jawabannya ada di salah satu pertunjukan fisika atmosfer yang paling indah. Ini pertanyaan yang masuk akal banget. Kalau sumber cahayanya dihalangi, ya harusnya bulan jadi gelap gulita, nggak kelihatan sama sekali. Harusnya begitu kan? Tapi ternyata ada satu elemen yang nggak kita duga yang jadi pahlawan di cerita ini, yaitu lapisan atmosfer tipis planet kita. Jadi ini dia kuncinya. Alih-alih ngeblokir semua cahaya, atmosfer kita justru membelokkannya. Atmosfer bertindak seperti lensa raksasa yang memfokuskan sebagian sinar matahari dan menyinari bulan yang seharusnya gelap gulita di dalam bayangan. Ini benar-benar keajaiban fisika. Mekanisme di baliknya itu namanya hamburan Rayleigh. Dan kamu sebenarnya udah lihat efeknya setiap hari. Gini, atmosfer kita itu kayak saringan raksasa. Waktu cahaya matahari nembus atmosfer, warna dengan gelombang pendek kayak biru dan ungu itu dipantulkan ke segala arah. Nah, itulah kenapa langit kita warnanya biru. Tapi, warna dengan gelombang panjang kayak merah dan oranye bisa lolos nembus saringan itu. Dalam gerhana, cahaya merah yang berhasil lolos inilah yang kemudian dicetkan ke permukaan bulan. Dan ini cara yang paling keren buat ngebayanginnya. Coba deh kamu bayangin. Kamu bisa lihat semua momen matahari terbit dan terbenam yang terjadi di seluruh dunia dalam satu waktu. Nah, gabungan cahaya kemerahan dari semua momen itu, itulah yang kita lihat dilukiskan di permukaan bulan. Sebuah pemikiran yang luar biasa ya.
Dan yang menarik, warna merah ini nggak selalu sama loh. Kecerahannya itu tergantung seberapa bersih atmosfer bumi kita saat gerhana terjadi. Kalau atmosfer lagi bersih, bulan bakal kelihatan merah tembaga yang cerah. Tapi kalau lagi banyak debu vulkanik, misalnya abis ada letusan gunung berapi besar, gerhana bisa kelihatan gelap banget, hampir coklat. Jadi, setiap gerhana itu kayak potret unik dari kondisi atmosfer planet kita pada saat itu. Sejauh ini kita udah ngebahas fenomena ini dari sudut pandang kita di bumi ya. Tapi biar pemahaman kita makin lengkap, gimana kalau kita coba berimajinasi dan melihat peristiwa yang sama dari perspektif yang benar-benar berbeda? Ini fakta yang bakal bikin kita mikir keras. Saat kita di bumi melihat bulan masuk ke bayangan kita, seorang pengamat di bumi justru akan melihat planet bumi melintas di depan matahari dan menutupinya. Jadi buat mereka, itu adalah gerhana matahari. Jadi, cahaya merah yang kita lihat di bulan itu asalnya dari cincin api ini. Coba bayangkan kamu lagi berdiri di bulan, terus kamu lihat planet rumahmu, bumi, dikelilingi oleh cincin api merah yang spektakuler. Pemandangan itu mungkin jadi salah satu yang terindah di seluruh tata surya. Jadi, saya akan tinggalkan kamu dengan pertanyaan ini. Lain kali kamu lihat bulan darah di langit, ingatlah bahwa kamu nggak cuma lagi nonton bayangan, kamu sedang menyaksikan gabungan cahaya dari ribuan matahari terbenam, dan dari sudut pandang lain, sebuah cincin api merah yang megah sedang mengelilingi planet rumah kita. Keren banget kan?